Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cangklong Kang Mamai. Ketemu lagi dengan review tobacco dan cangklong ya, seputar dunia cangklong dan pertembakauan. Nah, saya punya cangklong baru ya, ini belum lama. Ini saya baru 2 kali menghisap dengan cangklong ini ya. Ini bukan cangklong mahal ya, terjangkau, cukup terjangkau, dan ini adalah cangklong lokal ya, ini lokalan. Seperti ini penampakannya ya, teman-teman bisa lihat. Stemnya ini terbuat dari tanduk ya. Tanduk apa? Saya juga kurang jelas. Cuman yang pasti kalau dari kayunya ini adalah kayu sawo ya, kayu sawo. Cukup menarik kalau dari bentuknya ya, meskipun ini kayu lokal ya. Kayu-kayu lokal dibuat untuk cangklong ini sebetulnya sama ya, tidak kalah banyak cangklong-cangklong lokal yang menggunakan kayu lokal juga pasarannya sebetulnya sampai ke luar negeri ya, dan dijual dengan harga yang mahal gitu ya. Saya tidak akan sebutkan merek, tapi memang banyak produk lokal yang bersaing gitu ya, dan tidak kalah sebetulnya. Cuman yang satu ini memang bukan cangklong mahal ya, ini tidak ada merek, tidak ada brand, dan kalau di pasaran ini harganya bisa didapat dengan harga di bawah Rp50.000 ya. Mulai dari Rp50.000 ke bawah mungkin ya. Ini kayunya sendiri kayu sawo dengan stem tanduk yang tidak bisa dilepas. Tuh. Jadi dia dibuat dengan cara yang mudah saja ya, oleh pengrajinnya, langsung saja dipasang begini, dan dia dipasang mati gitu ya, tidak bisa dilepas. Jadi memang sangat simpel sekali. Tuh. Tapi kalau dari bentuknya ini menarik, dan kayunya adalah kayu sawo. Secara fungsi dia bisa berfungsi dengan baik ya, menemani kita menikmati tembakau ya, sesuai dengan fungsi utamanya sebagai cangklong gitu ya. Dan dia kalau dari bobot ini ringan ya, ini tidak berat ini ya, dan kebetulan yang ini dengan ukuran yang medium, jadi isinya banyak ya. Cuman kalau saya perhatikan ini sudah 2 kali dipakai oleh saya sudah 2 kali mipa dengan ini. Dan jujur kita harus objektif ya, memang ada beberapa kelemahan kalau saya lihat ya. Kalau secara garis besar saya melihat ada 4 hal ini yang harus diperhatikan ya. Secara estetika bentuknya ini menarik ya, tapi sayangnya sepertinya proses pembuatannya tidak terlalu sempurna. Ini ditandai dengan apa? Ini saya baru memakai ini 2 kali dan warna sudah berubah gitu ya, warna sudah berubah dan teksturnya pun ikut berubah. Tuh, ini baru ini ya. Jadi ada semacam gelembung yang keluar gitu, resapan yang keluar, uap air yang keluar tembus ya di bowlnya ini, jadi basah gitu ya. Itu merubah dari teksturnya juga, bentuknya ya, jadi berubah. Sepertinya cangklong ini dibuat dengan agak tergesa-gesa ya, terlalu cepat gitu. Jadi dia masih memiliki kadar air yang tinggi ya. Jadi ketika kita mipa, si kandungan airnya itu keluar ya. Dan itu sayangnya ini merusak tekstur dari bowlnya itu sendiri ya. Ya, kalau dari kayunya itu kayu sawo ya, tapi saya melihat ini sepertinya lebih ke cara pembuatannya ya, yang kurang sempurna gitu, finishingnya kurang bagus. Dan kemudian ini stemnya ya, ini juga kelemahan ya, stemnya ini mati. Memang jadi mudah sebetulnya kalau dari
tangan pengrajin ya. Proses pembuatannya akan lebih cepat. Tapi satu hal yang pasti, kalau terjadi macet di sekitar sini, ini akan lebih sulit ya membersihkannya atau memperbaikinya. Kenapa? Karena ini mati. Ya. Kalau semisal kita mau membersihkan, kalau nggak macet, ini bisa langsung dimasukin ya, tisu yang dipilihin gitu ya, memanjang, atau kalau terlalu keras bisa aja pakai kawat gitu ya, dirojok masuk ke dalam. Cuman yang jadi masalah kalau semisal dia macet di sini gitu ya. Ya, ini sulit sekali karena ini tidak bisa dilepas. Gitu. Itu kelemahan nomor 2. Nomor 3-nya apa? Stemnya sendiri terbuat dari tanduk. Ya. Ini bukan plastik. Kalau corncop itu kan plastik, ada bahannya vulkanit gitu ya. Nah, ini terbuat dari tanduk. Sayangnya di sini dia tidak ada kayak cantolan gitu ya. Jadi kalau kita gigit bisa, tapi licin. Ya. Kalau nggak pas, ini mudah sekali jatuh. Ya. Karena dia licin, dia lebih licin daripada plastik. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kelemahannya adalah mungkin kalau ini adalah bawaan dari kayu sawonya sendiri ya. Itulah kenapa kalau ada orang bilang kayu Breyer itu yang paling bagus gitu ya. Atau corncop itu rasanya enak, netral gitu. Kalau kita bandingkan dengan kayu sawo, memang ada rasa yang ikut terbakar. Gitu. Ada rasa yang ikut terbakar. Saya sudah 2 kali menghisap winding road dengan menggunakan ini, dan memang ada bawaan kayu yang masih terbawa gitu ya. Kayu sawonya ini masih terasa, masih bercampur. Jadi rasa dari winding road sesudah 2 kali mipa gitu ya, belum sesempurna ketika saya menggunakan kayu Breyer atau corncop gitu ya. Rasanya masih ada bawaan kayu yang terbawa rasanya, aromanya. Mungkin karena belum terlalu banyak ya, cake-nya juga belum terbentuk di sini. Seiring pemakaian biasanya kalau udah 5 kali mipa biasanya cake sudah terbentuk, dan mudah-mudahan di situ sudah ada rasa yang lebih otentik lagi gitu ya. Cuman ya ini adalah cangklong, harganya 50.000 ke bawah di pasarannya, jadi ya mungkin sesuai dengan harga ya, tapi untuk jadi koleksi nggak ada masalah gitu. Saya juga ingin membuktikan gini, apakah ini enak atau tidak. Jadi secara fungsi dia berhasil gitu ya. Ini bisa dipakai nyangklong, cuman sayangnya sepertinya proses pembuatannya itu tidak sempurna, jadi berkesan seadanya, jadi memang banyak kekurangannya. Oke. Ya, teman-teman, itu adalah review singkat saya untuk cangklong lokal. Ya, ini tidak ada mereknya, harganya di pasaran didapat kurang lebih Rp50.000 ke bawah mungkin ya. Ya, harga itu beda-beda. Nanti kita akan review lagi dengan cangklong-cangklong selanjutnya, baik impor maupun lokal ya. Satu hal yang pasti bahwa cangklong lokal ini banyak yang bagus ya. Yang ini kurang bagus, kurang sempurna, tidak bisa dibilang menggambarkan cangklong buatan Indonesia gitu. Ini hanya salah satu saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe and like-nya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.